Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Pegang kuat-kuat Bu, tangannya si Rismond tuh, pegang kuat-kuat. Harus saling mendukung memang, harus saling berpegangan tangan. Namanya tim, harus solid lah. Lihat nggak? Yang video barusan tadi, itu video tadi malam. Yang biasanya garang, tantang-tantang, kok kelihatannya seperti tegang dan pucat mukanya gitu loh. Yang jadi pertanyaannya itu kenapa ya yang di sampingnya itu yang emak-emak yang namanya Kurnia itu jadi nangis gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Dimanapun kalian berada, semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Berjumpa lagi dengan saya di Gaspol Update. Kami bukanlah buzzer pihak manapun, kami hanya menyajikan keputusan ada di tangan Anda. Teman-teman, ini ada video yang menurut saya cukup menarik ya, yakni tentang korlap kawin kontrak ya. Tahu ya, dengan si korlap kawin kontrak. Saya tidak tahu ya siapa sebetulnya yang pertama memberikan julukan ini. Dan apakah benar yang bersangkutan ini korlap kawin kontrak ataukah tidak, saya juga tidak tahu. Yang penting saya tidak menyebutkan namanya ya. Intinya akhir ini ya banyak sekali neti yang mengulas tentang si korlap kawin kontrak ini ya. Karena ya mereka menilai ternyata si korlap kawin kontrak ini tidak sesuai dengan bacotannya ketika memfitnah Jokowi. Begitu selesai diperiksa Polda Metro Jaya sebagai tersangka, si korlap kawin kontrak ini malah nangis sesenggukan sambil memegang tangan Rismond. Aduh, Rismond sendiri mukanya sudah pucat ya, berjalan seperti orang yang tidak sadarkan diri ya, karena mungkin sudah mulai sadar bahwa muncungnya itu tidak bisa menyelamatkan dia dari hukum ya, dan sebentar lagi mereka akan dipenjara. Tidak sesuai dengan sesumbarnya dulu. Begitu diperiksa sebagai tersangka sudah lemes macam terong rebus. Teman-teman. Selain itu teman-teman juga ada si dokter mangkrak ya, dan beberapa pembenci Jokowi lainnya yang menginginkan kasus ini dihentikan. Lah kok dihentikan? Kalau kalian berhenti memfitnah Jokowi, ya mungkin saja Pak Jokowi akan mencabut laporannya, ya kan? Nah, bagaimanakah videonya dan bagaimanakah respon netizen? Mari kita tonton bersama, kemudian mari kita komentari bersama di bagian akhir video. Ini dia. Sebagai anak bangsa, kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara, tapi tidak pantas kami di penjara. Pegang kuat-kuat Bu, tangannya si Rismond tuh, pegang kuat-kuat. Harus saling mendukung memang, harus saling berpegangan tangan. Namanya tim, harus solid lah. Lihat nggak? Yang video barusan tadi, itu video tadi malam. Yang biasanya garang, tantang-tantang, kok kelihatannya seperti tegang dan pucat mukanya gitu loh. Yang jadi pertanyaannya itu kenapa ya yang di sampingnya itu yang emak-emak yang namanya Kurnia itu jadi nangis gitu loh. Ini pertanda apa ya gitu ya kira-kira jadi nangis tuh ya begitu keluar dari Polda Metro Jaya itu loh. Padahal
Artinya pihak mereka ini masih diberi kesempatan untuk pulang ke rumah karena untuk pemeriksaan pertama. Nah, masih ada lagi lanjutannya lagi kan. Artinya dipersilahkan pulang aja. Yang biasa teriak-teriak itu kayaknya pucat, mukanya tegang, ndak banyak kata-kata, ndak ada kata-kata. Terus yang di sampingnya juga yang namanya Kurnia juga nangis gitu loh. Diberi kesempatan pulang gitu loh. Apalagi kalau tidak pulang lagi gitu loh. Baru diperiksa pertama dan terus setelah pemeriksaan diberi kesempatan pulang, nangis gitu loh. Yang satunya tegang, pucat. Bagaimana nanti kalau umpamanya sudah dipanggil nanti di proses-proses berikutnya nanti tidak pulang lagi? Kira-kira gimana ya? Dan tinggal netizen aja lah berkomentar kira-kira bagaimana reaksi mereka kalau Anda pulang lagi gitu loh. Coba lihat si Kurnia ini sebelum dipanggil oleh Polda Metro Jaya begitu garang nih. Kurnia ini nih, coba nih. Sebagai anak bangsa kami mengatakan tidak ada satupun di antara kami yang takut di penjara. Kalau menurut saya kamu itu bukan anak bangsa, tapi simbah bangsa. Yang namanya anak bangsa kan masih 17-an tahun. Lalu itu umurnya berapa kok ngaku-ngaku sebagai anak bangsa? Dan katanya nggak takut di penjara. Tapi kenapa kok nangis? Nah, katanya Kurnia itu tidak takut masuk ke penjara. Dan setelah gerombolan mereka dimintai keterangan di Polda Metro Jaya, dan saat keluar dari Polda Metro Jaya, si Rismon sama Kurnia malah nangis. Kenapa kemarin kok Roy Suryo CS itu walaupun sudah jadi tersangka kenapa tidak ditahan? Nah, alasannya dari Polda begini nih, karena Roy Suryo CS itu membawa 3 orang yang katanya ahli dan meringankan Roy Suryo CS. Nah, sekarang dari pihak kepolisian malah memeriksa ketiga orang saksi yang katanya ahli tersebut. Nah, saya malah jadi penasaran sama 3 orang ahli tersebut. Kok mereka itu begitu bodohnya mau datang ke situ dan sekarang diperiksa di sana. Jangan-jangan ketika ahli itu bukan ahli forensik, tapi ahli gizi kali ya. Sebenarnya kalau mau mendatangkan ahli ya, nah datangin aja tuh Pak Ndul itu yang ahlinya ahli, intinya inti itu. Jadi kemungkinan besar besok yang akan masuk ke penjara itu ya Roy Suryo CS sama 3 orang ahli yang meringankan Roy Suryo CS. Katanya mereka itu ahli, tapi kok goblok, mau-maunya menjerumuskan dirinya ke penjara. Delogok. Aku kecewa terhadap Polda Metro Jaya yang sudah panggil 3 tersangka termasuk Pak Roy Suryo dan juga 2 kawannya tersebut. Aku pikir kemarin itu ditahan, malah dilepas loh dengan alasan menurutku itu kurang jelas. Apakah Polda Metro Jaya itu menjadi tersangka Pak Roy Suryo dan juga 8 tersangka lainnya itu mereka itu tidak punya bukti, hanya menjadikan tersangka padahal mereka itu tidak punya bukti yang kuat gitu loh. Itu makanya kemarin Pak Roy Suryo itu dan juga 2 orang lainnya itu tidak ditahan oleh polisi. Yang seharusnya kemarin itu langsung ditahan aja gitu loh. Gue nggak tahu apakah Polda Metro Jaya itu punya bukti yang kuat atau enggak gitu loh. Atau mereka itu hanya bilang aja Pak Roy Suryo jadi tersangka dan juga 8 orang lainnya. Mereka itu menurutku alasan yang tidak jelas untuk tidak menahan Pak Roy Suryo. Kalau menurutku langsung tahan aja gitu loh. Karena udah terbukti lah kalau di mata masyarakat ya, tuduhan terhadap Pak Jokowi itu adalah
menjadi pencemaran nama baik gitu loh. Tapi ada yang menyatakan kalau misalnya Pak Roy Suryo masuk penjara, tunjukin ijazah aslinya. Ijazah aslinya itu udah bawa ke Polda. Dan Polda udah sampaikan ke Pak Roy Suryo kalau misalnya ijazah Jokowi itu asli, tapi tidak percaya. Mau gimana lagi? Mau gimana? Mau bawa kemana ini kasus? Ini kasus nggak selesai-selesai nanti ini. Itu makanya aku bilang, lebih baik langsung ditahan aja, nggak usah memberikan kasihan atau apapun itulah. Aduh. Breaking news. Dokter Tipung minta penyelidikan kasus ijazah Jokowi dihentikan. Ini alasannya. Kenapa? Kenapa menyerah? Baru juga mau mulai perangnya, kenapa nyerah? Cemen ah. Itu mah mental pengecut, mundur sebelum bertarung. Aduh. Gimana perasaan para pendukungmu, anak-anak Abah McD? Kecewa berat mereka. Kenapa Dokter Tipung? Dokter Tipung panik, takut masuk penjara. Kenapa? Katanya mau menegakkan keadilan, berdiri di atas kebenaran, kami tidak akan mundur. Sekarang gak ada angin, gak ada hujan, gak ada petir, gak ada semak. Tiba-tiba mundur, nyuruh dihentikan penyelidikannya. Kenapa? Padahal baru aja mau pesan cemilan dari Shopee, mau pesan basreng, mau liatin drama kalian yang sepertinya berepisode-episode. Tapi kok malah episode terakhir dramanya, nggak asyik, nggak suka. Pokoknya saya nggak setuju, ini harus dilanjutkan. Dokter Tipung harus tetap berjuang sampai titik darah penghabisan, sampai Jokowi masuk penjara. Dokter Tipung jangan takut, kan banyak itu teman-teman dokter. Nih juga aki-aki, kan banyak itu supporternya. Atau jangan-jangan Dokter Tipung ini dibungkam. Pasti ini bentar lagi bilangnya dibungkam, dikriminalisasi. Dungu. Guys, ada info terbaru nih, ya. Ada berita terbaru. Saya baru saja dengar dan lihat di sosial media. Ada pihak-pihak yang ingin mengupayakan perdamaian antara Roy CS dengan Pak Jokowi serta pelapor-pelapor lainnya. Bahkan salah satu tersangka itu meminta Polda Metro Jaya untuk menghentikan kasus ini. Dan saya sudah nonton tanggapan dari salah satu pelapor, tim pelapor, yaitu kalau nggak salah tim Peradi Bersatu, itu menolak perdamaian dengan keras. Satu nih, Pak Jokowi dengan segala hormat Pak Jokowi, saya sebagai pendukung Bapak, bahkan mungkin ini mewakili teman-teman pendukung lainnya di seluruh Indonesia, mohon Pak, jangan pernah mau berdamai Pak. Biarkan ini tetap berproses sampai ke meja hijau, sampai mereka mendapatkan hukuman yang setimpal, yang sesuai dengan apa yang mereka perbuat Pak. Kalau sampai ini terjadi, ada perdamaian, ini akan menimbulkan efek-efek yang kurang baik terhadap masyarakat Pak. Ya, nanti ke depannya, ya, ada orang seenaknya menuduh orang tanpa bukti. Bahkan yang dituduh disuruh untuk membuktikan tuduhan mereka. Ini berbahaya Pak. Ya. Jadi mohon Pak, dengan segala hormat, ya, tolong Pak, jangan pernah mau berdamai. Terima kasih Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum mati Jokowi! Jokowi sudah panik, saudara-saudara sekalian. Jokowi sudah bingung. Jokowi sudah kalut. Sebentar lagi ijazah dan skripsi palsu yang kita duga kuat itu terbukti. Tangkap Jokowi! Hukum mati Jokowi! Beberapa yang kemudian dilaporkan
maka itu adalah satu musibah besar kalau sampai dikenakan Mana sanksi. semangatnya Pak? Mana Satu semangatnya kebebasan kek? ekspresi, kebebasan Bangkuan Jokowi. suatu dokumen melalui jalur Mana saintifik. mana Ternyata semangatnya kayak yang tadi? Mana saya coba? kira ini adalah yang tadi disampaikan di dalam katakan jangan sampai terjadi penghukuman atas ilmu pengetahuan. Sebagai penutup nih, coba jadikan saya termul ya Pak, kalau bisa 10 triliun per bulan, 10 triliun sehari, atau bila perlu dunia dan isinya sekalipun, tidak. Buset, coba jadikan saya termul 10 triliun per hari, 10 triliun per bulan. Yang mau bayar kau siapa? Pede banget lu. Seolah-olah Anda ini sangat berharga dan sangat terkenal. Jadi Anda mau jadi termul itu harus dibayar sampai 10 triliun. Dan Anda nggak mau gitu. Waduh, hebat banget Anda ini. Anda ini kelas atas sekali gitu ya. Nggak perlu bro. Nggak perlu kau di barisan mendukung Pak Jokowi, nggak perlu. Bukan kekurangan orang-orang hebat Pak Jokowi di sana untuk mendukung dan mempertahankan harga diri Pak Jokowi. Ya ampun, berapa triliun per hari per bulan katanya. Ya kepedean banget lu, siapa yang mau bayar kau untuk mau jadi termul? Ya astaga, kepedean. Bahkan gratis pun mungkin kalau termul itu ada pendaftarannya, pimpinan termul pun mungkin nggak akan mau Anda jadi bagian dari termul. Meskipun gratis. Pede. Ada. Ya, video yang paling belakang barusan ini adalah videonya si Sugi Nur ya. Teman-teman sudah tahu ya si Sugi Nur ya. Tapi saya malas mau mengomentarinya. Ya kenapa? Ya karena saya sebagai seorang muslim ya malulah punya tokoh agama macam kayak gini gitu loh. Kalau agama lain mungkin saya masa bodoh gitu. Tapi kalau agama yang saya anut, kemudian ada orang yang mengaku dirinya itu kiai lah, anak kiai lah, penceramah, tokoh agama, macam si Sugi Nur ini, malu lah saya. Pakai ngomong dibayar 1 triliun nggak mau. Padahal dia, ya tentu teman-teman yang mengikuti video-video yang bersangkutan ini sejak lama, termasuk ketika yang bersangkutan ini berkasus di pengadilan Surakarta seingat saya, yang menyebabkan yang bersangkutan dipidana ya, di penjara. Nah, dia kan mengatakan bahwa akun YouTube-nya itu tiba-tiba hilang ya, dihapus oleh pihak YouTube, padahal penghasilannya 1 bulan 30 sampai 40 juta. Itu aja 30 sampai 40 juta, kau merasa kayak gimana gitu loh. Nah, sementara sekarang kau mengatakan dibayar 1 triliun per hari, kau nggak bakal mau. Ya, teman-teman ya. Kita bahas bagian depan dulu ya. Tadi sudah kita lihat bareng-bareng, cukup panjang videonya. Dan kali ini bagian saya untuk berkomentar ya, karena kalau nggak berkomentar, nah ya ditegur oleh YouTube. Menggunakan materi orang lain tanpa diberi tambahan nilai. Makanya saya kasih komentar, walaupun nilainya nggak bertambah juga. Ya, tadi ada si korlap kawin kontrak ya, yang di bagian depan tadi, yang oleh netizen itu sudah dibandingkan ya dengan video lamanya ya, kemudian video yang terbaru. Tadi kita tengok bareng-bareng yang bersangkutan ya, nangis ya, tidak sesuai dengan bacotnya beberapa waktu yang lalu ya, ketika yang bersangkutan ini memfitnah Jokowi, yang katanya itu kami tidak takut di penjara, tapi memang kami tidak pantas di penjara. Enak aja kau mencaci, memaki, menghina, bahkan memfitnah, kau katakan tidak layak untuk dipenjara. Justru ketika kau mengatakan atau menganggap kalian itu tidak layak untuk dipenjara, nah ketika berstatus sebagai tersangka ini, buktikan bahwa kalian itu ketika disidik ya diminta keterangan sebagai tersangka. Nah, buktikan bahwa pihak kepolisian itu salah menetapkan tersangka, gitu ya. Iyalah. Masa dulu sok-sokan, sekarang nangis ya, memegang tangannya Rismon.
Yang kau pegangin itu matanya, pandangannya juga kosong, itu mau pingsan juga, udah nggak ada harapan hidup lagi itu. Ya begitulah pokoknya ya, nggak usah panjang-panjang lah saya komentarin ya. Kalau tentang si Dokter Mangkrak yang menginginkan apa tadi, agar kasus ini dihentikan, enak aja kau mencaci, memaki, menghina, memfitnah Jokowi, bahkan bukan hanya Jokowi tapi juga Gibran, bahkan emaknya Jokowi kau fitnah juga, kau minta kasus ini dihentikan, enak aja ya kan. Ya teman-teman, bagaimana menurut kalian? Keputusan ada di tangan Anda, silakan tulis di kolom komentar, baik Anda yang setuju maupun yang tidak setuju dengan isi konten ini. Sebelumnya saya memohon maaf ya jika dalam penyajian konten ini ada kata-kata yang menyinggung, kurang tepat penggunaannya, atau ada data yang dianggap keliru atau salah. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita jumpa lagi di lain video. Salam NKRI.